Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Olivia dengan NIM C0D024-041. Em, Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi perpajakan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Kita masuk ke definisi dan karakteristik entitas asosiasi. Entitas asosiasi merupakan perusahaan investasi di mana investor memiliki pengaruh signifikan, yaitu kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan, kebijakan keuangan, dan operasional tanpa mencapai tingkat pengendalian penuh. Secara kuantitatif, indikasi pengaruh signifikan ini umumnya ditandai dengan kepemilikan hak suara sebesar 20% hingga 50% atas saham beredar investor. Selain aspek kepemilikan, pengaruh ini juga dibuktikan secara kumulatif melalui keterwakilan dalam dewan direksi, partisipasi pembuatan kebijakan dividen, serta adanya transaksi material antara investor dan investor. Definisi dan pengendalian entitas anak. Entitas anak adalah entitas yang berada di bawah pengendalian penuh entitas induk, di mana induk memiliki kekuasaan untuk mengatur kebijakan guna memperoleh manfaat dari aktivitas investasi tersebut. Berdasarkan PSAK 65, status entitas anak ditentukan oleh asas pengendalian yang mencakup kekuasaan atas investasi, hak atas imbal hasil variabel, dan kemampuan mempengaruhi jumlah imbal hasil tersebut. Secara umum, pengendalian dianggap terjadi apabila kepemilikan hak suara melebihi 50%, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita masuk ke konsep dan penerapan metode biaya atau cost method. Dalam metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan awal dan tidak disesuaikan dengan perubahan nilai aset neto investasi pada periode-periode berikutnya. Investor hanya mengakui penghasilan investasi sebatas dividen yang benar-benar diterima, kecuali jika dividen tersebut merupakan pengembalian investasi yang akan mengurangi nilai tercatat. Metode ini memiliki relevansi kuat dalam praktik perpajakan di Indonesia karena selaras dengan prinsip pengakuan penghasilan dividen secara fiskal. Nah, untuk implikasi pajak pada metode biaya, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, dividen yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dapat dikecualikan dari objek pajak jika berasal dari cadangan laba ditahan dan kepemilikan saham minimal mencapai 25%. Apabila kepemilikan di bawah 25%, dividen tersebut menjadi objek pajak yang dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Ketentuan ini meminimalkan perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal selama syarat pengecualian objek pajak terpenuhi. Konsep dan mekanisme metode ekuitas. Metode ekuitas mewajibkan investasi dicatat sebesar biaya perolehan awal dan disesuaikan secara proporsional berdasarkan bagian investor atas laba atau rugi investasi setelah tanggal perolehan. Sesuai PSAK 15, metode ini diterapkan bagi investasi pada entitas asosiasi dengan kepemilikan 20% hingga 50% sebagai bentuk perluasan prinsip konsolidasi. Berbeda dengan metode biaya, penerimaan dividen dalam metode ekuitas dianggap sebagai pengurangan nilai tercatat investasi, bukan diakui sebagai penghasilan. Untuk implikasi fiskal pada metode ekuitas, terdapat perbedaan signifikan antara metode ekuitas secara akuntansi yang mengakui bagian laba investasi dengan catatan fiskal yang hanya mengakui dividen yang benar-benar diterima. Hal ini menimbulkan beda temporer dalam rekonsiliasi fiskal, di mana bagian laba yang diakui secara akuntansi harus dikoreksi negatif dalam SPT tahunan PPh badan. Perbedaan waktu pengakuan ini nantinya akan tereliminasi secara otomatis saat investor membagikan dividen secara tunai kepada investor. Nah, kita masuk ke definisi dan klasifikasi properti investasi. Properti investasi mencakup tanah atau bangunan yang dikuasai
untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai jangka panjang atau keduanya, bukan untuk operasional perusahaan maupun dijual dalam usaha sehari-hari. Contoh aset yang termasuk kategori ini adalah tanah yang belum ditentukan penggunaannya, bangunan yang disewakan melalui sewa operasi, serta properti yang sedang dibangun untuk tujuan investasi masa depan. Setelah pengakuan awal sebesar biaya perolehan, entitas dapat memilih untuk menggunakan model nilai wajar atau model biaya secara konsisten. Untuk perlakuan akuntansi pajak properti investasi, secara fiskal, penghasilan sewa dari properti investasi dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari jumlah bruto, sehingga tidak diperhitungkan kembali dalam tarif umum PPh badan. Jika entitas menggunakan model nilai wajar secara akuntansi, kenaikan nilai aset tidak diakui sebagai penghasilan fiskal hingga properti tersebut benar-benar dijual. Perbedaan metode penyusutan dan pengakuan nilai wajar ini menciptakan beda temporer material yang memerlukan perhitungan pajak tanggungan sesuai PSAK 46. Untuk kesimpulannya, penentuan perlakuan akuntansi pajak yang tepat sangat bergantung pada klasifikasi investasi, di mana entitas asosiasi yang berpengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas dan entitas anak atas pengendalian penuh menggunakan konsolidasi. Perbedaan pencatatan ini menciptakan konsekuensi fiskal yang berbeda, di mana metode biaya cenderung selaras dengan pengakuan pajak berbasis kas, sementara metode ekuitas memicu beda temporer yang memerlukan rekonsiliasi fiskal dan pencatatan pajak tanggungan sesuai PSAK 46. Terakhir, pengelolaan properti investasi menuntut pemahaman khusus terkait PPh final 10% atas sewa dan potensi beda nilai wajar, guna memastikan kepatuhan pajak yang optimal serta meminimalkan risiko sengketa perpajakan bagi entitas bisnis. Nah, baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan informasi yang saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.